Leicester City kehabisan waktu untuk mengamankan posisi aman di Liga Primer, dan mereka ingin segera membalikkan performa buruk mereka saat menyambut Manchester United di Stadion King Power. The Foxes berada di posisi ke-19 dalam klasemen, 6 poin di bawah Wolves di posisi ke-17, dan selisih itu akan semakin besar saat kick-off pada hari Minggu, jika tim Vitor Pereira mendapatkan sesuatu dari pertandingan mereka di Southampton pada hari Sabtu. Leicester telah kalah dalam 5 pertandingan terakhir mereka di Liga Primer tanpa mencetak 1 gol pun. Sementara di kandang sendiri, mereka telah menderita 6 kekalahan berturut-turut dengan skor agregat 15-0. Selama waktu itu, mereka telah melepaskan 63 tembakan, 22 tepat sasaran, tetapi tidak berhasil jadi gol. Tidak ada tim dalam sejarah Liga Utama Inggris yang pernah kalah 7 kali berturut-turut tanpa mencetak gol. Leicester juga bisa mencapai tonggak sejarah yang tidak diinginkan di sisi lain. Mereka telah kebobolan 998 gol dalam 678 pertandingan Liga Primer, dan akan menjadi tim ke-12 yang melihat 1000 gol melewati mereka dalam kompetisi tersebut, jika mereka kebobolan setidaknya 2 gol. Manajer Ruud van Nistelrooy akan berada di bangku cadangan untuk keempat kalinya dalam pertandingan ini musim ini, setelah menjadi pelatih sementara United untuk pertandingan Piala EFL mereka dengan Leicester pada bulan Oktober dan pertandingan Liga pada bulan November. Sementara ia bertanggung jawab atas Leicester untuk pertandingan Piala FA baru-baru ini antara keduanya. Pelatih asal Belanda itu akan sangat ingin tim barunya membalikkan keadaan melawan tim Amorim, yang juga memiliki masalah mereka sendiri karena mereka berada di posisi ke-14 di Liga Primer. Tim tamu datang ke pertandingan ini dengan semangat tinggi, setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Real Sociedad, yang bermain dengan 10 pemain pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa pada hari Kamis. Namun, akan melakukan itu tanpa Patrick Dorgu yang masih dihukum. Hasil imbang 1-1 mereka dengan Arsenal memastikan, mereka tidak kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka di Liga. Satu hal yang berhasil dicapai United melawan Arsenal adalah gol di babak pertama, melalui tendangan bebas Fernandes sebelum turun minum, sesuatu yang sulit mereka dapatkan di bawah asuhan Ruben Amorim. Faktanya, ini adalah pertama kalinya sejak awal Desember Setan Merah memimpin saat jeda, mengakhiri rekor terpanjang di divisi tersebut dengan tidak unggul di babak pertama. Sebanyak 15 pertandingan. Di Premier League, United hanya melakukan rata-rata 13 tembakan per pertandingan musim ini, rekor terendah kedua mereka dalam satu musim. Sementara Leicester memiliki lebih sedikit tembakan, 251, dan tembakan tepat sasaran, 85, daripada tim lain manapun di Liga Primer musim ini. MU hanya kalah 1 kali dari 8 laga tandang Liga Primer terakhir mereka melawan Leicester. MU telah mengalahkan Leicester 3 kali di semua kompetisi musim ini. MU pernah menang 4 kali dalam musim yang sama, melawan 3 tim sebelumnya. Sementara satu-satunya tim yang membuat Leicester kalah 4 kali dalam satu musim adalah West Brom. Setelah tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Primer melawan United. Selama musim 2020, 2021 dan 2021-2022, Leicester telah kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka melawan Setan Merah di kompetisi tersebut tanpa mencetak gol. Kemenangan 4-1 Manchester United atas Real Sociedad tadi malam tidak diragukan lagi merupakan salah satu kemenangan terbaik di era Ruben Amorim, mengamankan tempat mereka di perempat final melawan klub Prancis Lyon. Bruno Fernandes menjadi berita utama dan memang seharusnya begitu dengan hat-trick-nya, dengan gol-golnya menjadi pembeda antara lolos atau tersingkir mengingat skor agregat 5-2. Rekan senegaranya Diogo Dalot juga mencetak gol,
yang diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri tambahan bagi pemain berusia 25 tahun itu setelah kesulitan tampil mengesankan dalam beberapa minggu terakhir. Satu pemain lain melangkah maju, yang berpotensi menjadi versi baru bintang Amorim yang berkembang pesat di Sporting CP. Pemain yang merupakan Gyökeres baru Amorim. Kapten Fernandes menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pemain andalan baru sang bos. Pemain berusia 30 tahun itu telah menjadi bintang sepanjang 2024-2025, masih mampu menghasilkan banyak hal meskipun posisi mereka di Liga Primer sedang buruk, yang membuat mereka berada di paruh bawah klasemen. Ia telah mencetak 26 gol dan assist gabungan hingga saat ini, dengan 3 golnya hanya memperkuat rekornya yang sudah mengesankan, meskipun kurangnya kesuksesan yang dialami oleh tim utama. Bruno kini telah mencetak 10 gol sejak penunjukan Amorim pada akhir November tahun lalu, terbanyak dari semua pemain yang menunjukkan bakatnya, sehingga tidak terpikirkan di mana mereka akan berada tanpanya. Rekor golnya benar-benar fenomenal untuk seorang gelandang, secara konsisten menghasilkan gol saat dibutuhkan, dengan Amorim selalu dapat mengandalkannya untuk mengeluarkan tim dari masalah. Ruben Amorim mendapatkan apa yang dimintanya dalam kemenangan MU di Liga Eropa melawan Real Sociedad. Stratford End yang ramai, dipenuhi para pendukung yang sangat ingin musim tidak berakhir pada bulan Maret. Namun dalam persiapan menjelang kick-off melawan Lille, terjadi perubahan. Para penggemar United menanggapi permintaan Amorim sebelum pertandingan dengan cara yang sama sekali baru. Kelompok penggemar The Red Army mengeluarkan dana 5.000 pound untuk menyediakan 50 tabung asap yang menyala merah dan putih bagi klub beberapa saat sebelum para pemain memasuki lapangan. Secara brutal, adalah sebuah kebohongan untuk mengatakan bahwa pertunjukan asap yang diantisipasi itu bukanlah sebuah anti-klimaks. 2 ledakan keras yang berjarak, dan itu saja. Apakah ada kerusakan? Mungkin. Namun, upaya yang didanai penggemar untuk meningkatkan atmosfer untuk pertandingan sebesar ini tidak dapat diteliti. Fans di Stratford End berharap ini adalah awal dari tren umum pada kesempatan seperti itu. Langkah itu tetap mengirimkan pesan yang sama kepada para pemain dan staf. Manchester United boleh dibilang menampilkan permainan terbaik mereka di bawah asuhan Ruben Amorim untuk menyingkirkan Real Sociedad di babak 16 besar Liga Eropa pada Kamis malam. Liga Eropa sangat penting musim ini, kesempatan terakhir meraih trofi di bulan Mei dan Liga Champions musim depan. Jika para pendukung tampil seperti itu di Old Trafford untuk pertandingan leg kedua perempat final melawan Lyon pada bulan April, para pemain tidak akan punya alasan untuk tidak melakukan hal yang sama. Manchester United mendapat pukulan telak pada hari Jumat, karena transfer Giovanni Quenda ke Chelsea terjadi begitu saja. Manchester United telah tertarik pada Quenda selama berbulan-bulan, bahkan sebelum kedatangan Amorim, dan hubungan ini semakin menguat setelah pelatih kepala baru itu tiba. Ineos diperkirakan telah membahas kesepakatan untuk bek sayap lainnya. Winger 19 tahun SC Braga, Roger Fernandes, telah ditawari kesepakatan. Dengan tidak adanya Quenda, United kini harus turun lebih jauh dalam daftar. Roger Fernandes adalah pilihan yang menarik bagi United, yang sebenarnya telah mengungguli Quenda di Portugal musim ini. Namun, bintang Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, juga merupakan pilihan bagi Ineos. Frimpong adalah pemain yang secara historis diminati Manchester United pada tahun 2023 di bawah asuhan Erik ten Hag. Sejak itu Frimpong telah berkembang menjadi salah satu bek kanan yang paling diminati di Eropa. Dengan Frimpong yang siap kembali ke Inggris, pertanyaannya adalah apakah United akan berada di posisi yang tepat. Frimpong tidak murah. Kita berbicara tentang lebih dari 40 juta pound atau mungkin mendekati 50 juta pound.
Itu uang yang banyak, tetapi peran bek sayap kanan ini penting bagi United dan sistem Ruben Amorim. Frimpong merupakan target jangka panjang United, tetapi apakah ia akan menjadi tipe pemain yang dibutuhkan Amorim sebagai alternatif Kwenda?